Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dengan jam doa pagi, hari Sabtu pagi. Dan saat ini kita semuanya akan merenungkan firman Tuhan yang mendasari juga renungan pada pagi hari ini. Berasal dari kitab Bilangan ayat 7-12. Dan judul dari renungan pada pagi hari ini adalah kemarahan Musa dan harga yang harus dibayar. Nah, renungan ini saya bawakan merupakan satu terjemahan bebas dari Discover Series dari RBC Ministries yang ditulis oleh Bill Crowder. Biarlah melalui tokoh Musa yang kita semua kenal, kita akan mendalami apa yang terjadi dengan Musa dan kiranya boleh menjadi perenungan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami duduk diam di hadapan Engkau untuk boleh merenungkan firman Tuhan mengenai kisah seorang legenda di dalam Alkitab, yaitu tokoh Musa. Biarlah melalui perenungan ini kami semuanya boleh belajar, boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, apa yang Engkau Tuhan Allah pencipta alam semesta inginkan dari kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, saya ingin menyoroti seorang tokoh yang sangat kita kenal dalam peristiwa 10 perintah Allah, yaitu tokoh Musa. Memang dia lebih istimewa dari kebanyakan orang, tetapi ada satu hal yang penting yang kita harus mengerti juga, bahwa Musa adalah seorang pribadi yang sesungguhnya manusia biasa seperti kita juga. Dia bergumul dengan keengganan bertindak, kemudian dia juga bergumul kepada keraguan terhadap dirinya sendiri. Dan yang akan kita soroti adalah Musa juga bermasalah dengan amarahnya, dan ini akan menyebabkan satu peristiwa ataupun akibat yang serius. Kita akan belajar memahami perbedaan marah yang sehat atau letupan marah yang berakibat. Dan ini semuanya bukan cuma memahami jati diri Musa, tetapi sesungguhnya ini adalah gambaran dari jati diri kita semua. Sebelumnya mari kita akan membaca sama-sama dari Bilangan 20 ayat 7-12. Saya akan mulai dari judul perikop Bilangan 20 ini judulnya adalah dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka,
kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Demikian firman Tuhan yang diambil dari Bilangan ayat 7 sampai 12. Pada dasarnya kita manusia semua adalah orang-orang yang bergumul. Ada masalah-masalah yang perlu dimengerti dalam konteks dan sudut pandang yang tepat. Seperti contohnya, kita mengenal Nuh. Kalau kita mengetahui hanya masalahnya dengan alkohol, seperti di Kejadian 9, dia adalah seorang yang gagal. Tapi ia digambarkan sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Itu ada di Kejadian 6 ayat 9. Kemudian kita mengenal juga tokoh Daud. Jika kita ketahui hanya persinahannya dengan Batseba, kita tidak akan mengira bahwa dia dalam sebagian besar hidupnya adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu ada di 1 Samuel 13 ayat ke-14. Kemudian ada satu contoh lagi, Saulus dari Tarsus, yang pada akhirnya kita kenal dengan nama Paulus. Itu adalah orang yang sangat giat membunuh semua pengikut Kristus. Dan kita tidak menyangka bahwa ia adalah penulis separuh dari Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Itu semuanya ditulis oleh Paulus yang sudah berganti nama dari Saulus pada aslinya. Nah, tokoh Musa demikian pula berlaku bagi Musa, bahwa jika kita mengetahui hanya kemarahannya saja yang sewaktu-waktu menguasai dirinya, kita tidak akan melihat bahwa dia menjadi teladan bagi kita semua. Jadi di bagian yang pertama tadi, kita semua manusia adalah orang-orang yang bergumul. Kemudian yang kedua, kita semuanya adalah yang pertama tadi masalah yang perlu dimengerti, ya. Kemudian yang kedua adalah kita semua memang manusia yang bergumul. Saudara dan saya mengetahui bahwa kegagalan-kegagalan kita sendiri yang kita mengerti daripada orang lain. Mungkin di luar rumah kita mampu mengendalikan pasangan, mengendalikan mulut kita ataupun sikap kita, tetapi seperti pasangan, anak-anak, kemudian orang-orang yang kita kenal dengan dekat, seringkali melihat sisi lain dari kehidupan kita. Nah, tokoh yang kita soroti pada pagi hari ini, Musa demikian juga. Dia memiliki kelemahan diri, tetapi Allah tetap memakainya. Inilah kasih sayang Tuhan. Dia memberikan kesempatan yang sangat besar bagi Musa. Antara lain, dia membebaskan bangsa Israel dari
perbudakan Mesir, kemudian memimpin orang Israel memiliki identitas dan rasa kebangsaan. Kemudian dia menetapkan tatanan hukum dan budaya, dan dia juga memimpin bangsa Israel menjadi komunitas yang teguh beribadah kepada Allah yang selama ini mereka lupakan. Juga dia dimampukan Tuhan memberikan nasihat dan petunjuk untuk mengatasi permasalahan bangsanya. Dan dia mempunyai kuasa untuk memimpin, meskipun dia terus mendapatkan kritikan yang dilontarkan dari orang-orang yang dipimpinnya. Rekam jejak Musa memang luar biasa, dan sementara itu amarah juga menjadi kelemahannya, membayangi langkahnya seumur hidupnya. Kemudian yang berikutnya yang harus kita pahami bahwa kita semua adalah rentang. Konsep kelemahan diri inilah yang dimaksud oleh penulis Ibrani dari Ibrani 12 ayat 1 yang mengatakan seperti ini. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dosa yang begitu merintangi kita, itulah masalahnya. Seperti kita kenal seorang murid Yesus yang bernama Petrus, itu dia punya sifat yang impulsif. Impulsif artinya dia suka melakukan tindakan, kalau orang Jawa bilang berusak-berusuk gitu ya. Dia sering melakukan tindakan tanpa dipikir apa akibatnya. Kemudian Salomo, dengan dia tokoh yang sungguh berhikmat, tetapi dia punya kelemahan ataupun rentan karena matanya mudah tergoda. Kemudian Abraham, dia juga punya satu hal yang rentan, yaitu dia suka punya niat untuk memperdaya. Pertanyaan saya, masalah apa yang merintangi kita masing-masing? Kelemahan apa yang mudah menjerat kita, bahkan menguasai kita di saat-saat yang kritis? Nah, ketika hal itu kita sadari, kita pasti akan belajar juga dari renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Musa itu dikuasai oleh amarahnya. Amarah dan kekerasan sudah ada sejak dahulu kala. Pada zaman Mesir kuno pun mencapai kemajuan dengan mengeksploitasi perbudakan pada bangsa Israel. Pasti di sana banyak kemarahan, banyak tekanan, banyak penderitaan. Dan sejak Raja baru Mesir yang tidak mengenal Yusuf, itu Mesir merendahkan budak Ibrani tadi, sehingga mereka menekan bangsa Israel dengan sangat keras. Amarah sendiri itu berasal dari kata Ibrani yang berarti wajah atau lubang hidung. Ya, memang ketika kita marah kita akan terlihat ya, wajah kita memerah ataupun satu hal yang terlihat nyata bahwa ketika amarah itu disampaikan. Nah, amarah kalau tidak ditangani dengan baik itu akan merusak jiwa dan mempengaruhi karakter. Bahkan tanpa kita sadari, kemarahan kita itu sering menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, ketika ditangani dengan baik, dia seperti api pemurnian yang menempa besi, dan dia, kemarahan yang tertangani tadi akan berguna membuatnya menjadi kuat. Seperti itu. Jadi anugerah yang diterima Musa sebenarnya sangat banyak. Dia dikenal dengan wajah yang tampan, kemudian
punya kepintaran, punya kesempatan yang besar, punya keterampilan berbicara, dan punya kemampuan memimpin. Namun ada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa siapa diberi berlimpah, daripadanya juga dituntut lebih besar. Ada satu contoh di Keluaran 2, amarah Musa terhadap ketidakadilan. Musa membuat pilihan pada usia 40 tahun. Dia melepas hidup mewah sebagai anak putri Mesir. Kemudian dia menyamakan diri dengan budak Ibrani yang sedarah dengannya dan juga sepewarisan. Dia meninggalkan kekayaan, pendidikan, dan ketenaran. Nah, satu hal yang kita garis bawahi, kemarahan yang pertama yang kita memang harus perhatikan yaitu ketika dia membunuh seorang mandor Mesir. Dan ini bukan perintah Allah ya, dia maunya dia sendiri karena emosi dia melihat bangsanya disiksa dan dia akhirnya membunuh seorang mandor, dan mandor itu disembunyikannya. Nah, itu mengakibatkan satu hal yang fatal dan sangat berat, karena setelah itu Musa dikejar-kejar selama 40 tahun. Dia hidup sebagai pelarian ataupun buronan di Midian. Kemudian ada lagi amarah Musa terhadap pemberontakan Fir'aun yang menentang Allah. Allah berbicara melalui semak yang menyala, itu ada di Keluaran 3 dan 4. Dia memimpin umatnya keluar dari Mesir melalui tulah-tulah yang diberikan Tuhan. Ada air sungai Nil yang berubah menjadi darah, kemudian kawanan katak, kemudian debu menjadi nyamuk, lalat pikat, dan juga sakit penyakit. Kemudian ada hujan es, belalang, kegelapan, dan yang terakhir dan yang terberat itu adalah kematian anak sulung manusia dan hewan ternak. Itu adalah amarah Musa terhadap pemberontakan Fir'aun yang menentang ketika dia ingin keluar dari Mesir dan tidak diizinkan. Kemudian amarah Musa terhadap penyembahan berhala bangsa Ibrani, itu di Keluaran 32 ayat 19. Itu Allah kembali memanggil Musa ke puncak gunung Sinai, dan Allah menuliskan pada 2 log batu hukumnya untuk masyarakat yang baru terbentuk, yang kita kenal dengan 10 perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Musa itu sedang menyembah Tuhan di puncak gunung Sinai, dengan waktu yang bersamaan Harun di bawah dengan bangsa Israel itu malah membentuk patung lembu emas untuk orang Israel. Nah, disinilah kemarahan terjadi lagi, kemarahan yang lepas kendali. Musa menghancurkan log batu yang berisi hukum tulisan tangan Allah. Padahal sebenarnya di sini di Bilangan 20 ayat 12, coba saya akan bacakan kembali. Bilangan 20 ayatnya yang ke-12 itu perintahnya seperti ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu. Ini hukumannya ya. Tapi sebenarnya peristiwanya yang terjadi pada waktu diminta untuk perintah Tuhan itu bukan untuk memukul. Jadi di sini di ayat 3 kalau nggak salah itu di situ dia mengatakan
berkata-kata bahwa dia berkata kepada batu, tapi Musa memukulnya. Ini adalah satu hal yang tadi Tuhan katakan bahwa dia tidak menghormati kekudusan Allah, tidak menurut, tetapi memuaskan kemarahan dia kepada bangsa Israel yang selalu saja melawan kehendak Tuhan. Nah, disinilah kita berhadapan dengan firman Tuhan. Meskipun banyak hal yang baik yang Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan kepada Musa, tetapi hal yang melanggar firman Tuhan itu tetap ada akibat yang harus ditanggung oleh Musa sepanjang hidupnya. Dan sebetulnya ketika di padang gurun, ketika dia melarikan diri sebagai pelarian, itu pun sebenarnya ada satu pelajaran buat Musa, karena dia merasakan kesendiriannya bersama Allah. Dia sendiri di padang gurun, dan di sana dia lari bukan cuma 1 hari 2 hari, tetapi 40 tahun. Itu sangat berat sekali bagi dia. Kemudian dia juga belajar tentang kerendahan hati dari seorang yang dibesarkan dan dipelihara oleh Firaun, anak Firaun, putri Firaun, dan dia sekarang rela hidup di padang gurun. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika dia berumur 80 tahun dan dia mendengarkan firman Tuhan dan dia bergantung kepada Tuhan. Kemudian ayat yang 30 sampai 32 dari Keluaran 32 mengatakan bahwa dia mempunyai hati yang baik, dia belajar tentang belas kasihan. Jadi dia minta sama Tuhan untuk boleh mengampuni bangsa Israel yang melawan Tuhan. Jadi amarah seperti 7 dari dosa maut yang lain itu memang pasti akan ada akibatnya ketika dilanggar, dan ada harga yang harus dibayar. Kemudian amarah Musa itu juga mengingatkan kepada kita semua bahwa orang sekelas Musa yang diberi anugerah banyak, wajah yang tampan, kepintaran, kesempatan, keterampilan, berbicara, dan kemampuan untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, harus dibayar sangat mahal karena tidak sanggup mengendalikan amarah. Jadi inilah pelajaran dari Musa, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal yang serupa dengan Musa, yaitu kelemahan kita menghadapi dosa. Kita harus mengakui kegagalan, mengakui kelemahan kita, dan mengakui dosa kita. Mari kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Yang pasti juga setelah kita menyesali dosa kita, kita pasti akan menerima pengampunan dari Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita boleh menemukan firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana kita semakin dimampukan Tuhan untuk boleh mengendalikan diri kita dan mengenali apa kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Tuhan Yesus memberkati.